hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Salam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang seiman dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, dan selamat beribadah bersama keluarga pada rumah tangga jemaat masing-masing. Karena kita masih dalam suasana kewaspadaan atas pandemi COVID-19. Selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun perkawinan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Maha Besar Tuhan kita Yesus Kristus memberikan berkat dan karunia-Nya yang berlimpah kepada kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang seiman dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, diinformasikan bahwa sesuai surat dari Majelis Resort
GKE Palangkaraya Hulu nomor 02/BPH MRGKE garing PRH/U titik 1/06/2020 tanggal 8 Juni 2020 bahwa ibadah minggu secara live streaming yang biasanya dilaksanakan oleh masing-masing majelis jemaat, maka ibadah minggu terhitung tanggal 5 Juli 2020 diatur jadwalnya oleh majelis resort. Maka sehubungan dengan itu, ibadah live streaming kita saat ini juga diakses oleh jemaat se-resort GKE Palangkaraya Hulu, dan untuk minggu depan tanggal 12 Juli 2020 diselenggarakan oleh jemaat GKE Bukit Tunggal bertepatan dengan Hari Perempuan GKE, yaitu pukul 08.00 WIB. Untuk ibadah live streaming, kita ini diminta Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk me-like dan men-subscribe guna mendukung channel YouTube ini. Sesuai surat edaran Majelis Sinode GKE yang terbaru, yaitu nomor 116 tahun 2020 tentang pedoman pembukaan kembali ibadah di gereja dan ibadah rumah tangga era new normal yang telah diteruskan oleh majelis resort ke masing-masing majelis jemaat dan di tingkat jemaat telah ditindaklanjuti, yaitu membentuk satgas atau tim guna mempersiapkannya sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Diinformasikan pula bahwa untuk jemaat GKE Palangka 1 mulai bulan Juli kembali akan melaksanakan kunjungan pelayanan bagi anggota jemaat yang berulang tahun, yaitu ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran bagi janda duda. Untuk itu akan dikoordinasikan dengan masing-masing pengurus lingkungan dan keluarga yang bersangkutan untuk pelaksanaannya. Atas nama BPH, saya juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada tim multimedia Hosana yang tergabung dalam SPP Jemaat GKE Palangka 1, baik sebagai soundman, kameramen, sound leader, pemain musik, operator LCD, dan semua pihak yang terlibat sehingga dapat terselenggaranya ibadah live streaming ini. Semoga pandemik COVID-19 ini cepat berlalu. Kita menyadari sepenuhnya bahwa apapun yang terjadi di dunia ini adalah semua dalam kerangka kehendak Tuhan. Rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Kita yakin bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKE Seresot Palangkaraya Hulu. Dimanapun berada hari ini, kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru, yaitu New Normal Life di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari ini minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntutan tatanan normal baru dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Jemaat berdiri dan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 219, bait yang pertama, sementara itu pendeta dan penetua diakon dan petugas lainnya memasuki ruangan ibadah.
Di saat ini ku angkat tembang. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, ku kasih Yesus Tuhanku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Dari kunjungan duka kelam, ya Tuhan
Doa pengampunan dosa dan doa ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami, mengingatkan kami betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuat dan teguhkan iman kami, serta berhikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealfaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakan kami untuk berbakti kepadamu. Berkati kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumah masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Nas Alkitab sesuai Almanak GKE sebagaimana tertulis dalam Kejadian pasal 24 ayat 34 hingga yang ke-67 di bawah perikop Ribka dipinang bagi Ishak. Ayat yang ke-34, lalu berkatalah ia, aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing, domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah, istri tuanku itu, sesudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku. Tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup, aku mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil. Sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan, Allah tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini, kiranya terjadi begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya, serta berkata, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan, Allah tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya.
Jadi sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada Tuanku itu, beritahukanlah kepadaku. Dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat Ribka ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak, serta pakaian kebesaran, dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya, diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya, sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaslah aku pulang kepada tuanku. Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahairoi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telengkungnya dan bertelengkunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarai ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kitab suci hartaku, tak ternilai hartamu. Olehmu berubah siapaku sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, kita tiba pada pemberitaan firman Tuhan yang pada pagi hari ini didasarkan pada Matius pasal 11 ayat 16 sampai ayat yang ke-19,
dan ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Namun sebelumnya mari kita mohon pertolongan Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Lawatan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kami tiap-tiap pribadi. Bahkan sampai saat ini Tuhan, kami tetap merasakan sungguh nyata dan besar kasih Tuhan. Kami tetap dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun, bisa melewati hari-hari hidup kami dengan penuh sukacita. Dan di saat ini Tuhan, terlebih ungkapan syukur kami dapat menikmati waktu kami untuk beribadah, dan di dalamnya kami mendengar bagian dari firman Tuhan yang akan diberitakan bagi kami sekalian. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti sabda ini. Terlebih hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikannya. Hamba sungguh hanya bergantung kepadamu yang menjadi pemilik dari firman ini. Mari Bapa di sorga, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami sedia untuk mendengarkan sabda Tuhan. Amin. Matius 11 ayat 16 sampai yang ke-19 dan ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Perikopnya Yesus dan Yohanes Pembaptis. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat 25 sampai 30 perikopnya ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah, lembut, dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat pagi. Salam. Pertama kita bersyukur dan kita memanjatkan terima kasih kita kepada Tuhan. Sudah beberapa waktu pandemi COVID ini belum juga berlalu dalam hidup kita. Tetapi kasih setia Allah selalu menyertai, melindungi, bahkan juga menyertakan kita dengan berkat yang membuat kita tidak dalam kekurangan. Saudara-saudara, sungguh sangat menarik apa yang diungkapkan dan juga yang akan kita renungkan bersama dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Terkhusus pada pasal yang ke-11 ini, di mana Yesus berhadapan dengan banyak pertanyaan dari orang-orang
yang tidak suka atas kehadirannya, terlebih dalam kegiatan pemberitaannya, sebab ada banyak orang yang menjadi suka, berkegirangan, dan bahkan membuat hidup mereka menjadi berdaya. Sebabnya adalah buah dari pemberitaan Kristus mendatangkan damai sejahtera. Karena di dalamnya juga ada banyak orang yang menjadi sembuh dari sakit penyakitnya, bahkan juga mendapatkan kelegaan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, serasa mungkin kita pernah mengalami apa yang namanya serba salah. Dan ketika ada dalam keadaan ini adalah salah satu keadaan yang memang tidak nyaman begitu. Ya mungkin dalam bahasa lainnya si malakama begitu. Mengapa saya katakan demikian? Karena dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19 itu menceritakan situasi yang saya katakan serba salah dengan apa yang dilakukan dan yang diusahakan oleh Yohanes dalam kehadirannya dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika Yohanes datang, ia menyampaikan pesan pertobatan. Dan menurut orang-orang yang tidak suka, atau boleh dikatakan orang-orang yang memusuhi Yesus, dan juga setiap orang yang memberitakan akan Injil Kristus, bahwa pesan pertobatan dari Yohanes diukur dengan cara hidup Yohanes yang aneh begitu. Menurut mereka. Karena apa? Karena yang anehnya adalah Yohanes itu tinggal di padang dengan makanan yang juga aneh. Seperti catatan dalam Alkitab, makanan Yohanes ketika ia berada di padang adalah madu, hutan, dan seterusnya. Dan menurut orang-orang yang tidak suka dan yang tidak senang akan apa yang dilakukan oleh Yohanes atau seruan pertobatan ini, Bapak Ibu Saudara, bagi mereka ini satu keadaan, bahkan menurut penilaian mereka Yohanes ini gila. Dan apa yang ia lakukan semuanya menjadi tidak pas. Sebab diawali dengan satu pandangan dan juga pemikiran bahwa apa yang dilakukan Yohanes itu tidak pantas, tidak benar, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, lalu kemudian ketika Yesus hidup bergaul akrab dan dekat dengan para pendosa seperti para pemungut cukai dan seterusnya, mereka juga tidak bisa menerima. Bahkan malah dikatakan sebagai pemabuk dan juga pendosa. Inilah yang saya katakan dari awal tadi, Bapak Ibu Saudara. Kata serba salah artinya tidak ada yang pas, tidak ada yang benar. Ketika orang sudah memulai pemikiran dengan rasa tidak bisa menerima kelebihan orang lain, lalu dibuatlah situasi dan juga penilaian yang memang tidak benar, tidak pantas, tidak pas, dan seterusnya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, itulah yang namanya serba salah. Jadi gak ada yang benar, begini begitu juga tetap salah. Ya, serba salah itu memang tidak nyaman. Saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, baik Yohanes terlebih Yesus pada ayat berikutnya pantang menyerah pada yang serba salah itu. Mereka
tidak merasa lelah berhadapan dengan pandangan-pandangan yang demikian. Bagi Yohanes, seruan pertobatan tetap terus diserukan di seluruh muka bumi ini, agar orang tahu, bahkan juga menyadari siapa dia dan dirinya di hadapan Allah, terlebih di hadapan Yesus. Urusan orang mendengar atau tidak, berita pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes itu urusan belakangan. Begitu juga dengan keselamatan yang hanya didapat dalam Yesus dengan bersedia menerima kuk yang dari Yesus juga harus terus diberitakan. Sekali lagi, di sini kita belajar Bapak Ibu Saudara, kita tidak menemukan kalau Yohanes, saya capek, saya lelah. Karena apa yang saya lakukan tidak ada yang pas, tidak ada yang benar, saya mundur saja. Tidak Bapak Ibu Saudara. Yohanes maju terus dengan seruan pertobatan agar orang bertobat. Terlebih Yesus, bawa berita keselamatan agar banyak orang yang menerima Dia untuk memperoleh kehidupan dan keselamatan yang kekal itu. Berita itu terus disuarakan. Sekali lagi, bagian pribadi masing-masing yang mau menerima atau juga menolak keselamatan itu. Dalam ayat 25 sampai ayat yang ke-30 dalam nas kita, Bapak Ibu Saudara, di sana Yesus menjelaskan. Dan Ia menyerukan dan juga berupaya untuk menjelaskan. Sebagaimana perikop mengatakan ajakan juru selamat itu. Bahwa sekalipun berbeban, sekalipun orang menderita, dan sekalipun orang harus memikul salib atau dikatakan dalam nas kita adalah kuk. Bahasa ngajunya tetap tangguh, hatala, talih Yesus we. Semua akan terasa ringan. Sebab pada ayat yang ke-30, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Berbeban, menderita dan siap memikul kuk. Mari kita datang kepada Allah, bahwa setiap beban dan penderitaan yang dialami oleh setiap orang akan menjadi ringan. Sebab kuk itu dipikul bersama-sama dengan Yesus. Bagian inilah penjelasan yang gamblang bahwa ketika Yohanes dan juga Yesus terus bersuara lantang, Yohanes menyerukan pertobatan, Yesus menjelaskan siapa juru selamat itu sebenarnya dan apa yang terus dilakukan juru selamat, yaitu Yesus, untuk datang kepadanya. Bahwa segala yang menjadi beban, segala yang menjadi penderitaan hidup kita dan orang-orang percaya bukan ditanggung sendiri, tetapi bersama-sama dengan Tuhan yang selalu ikut ambil bagian, di mana kita tidak merasakan beban yang begitu berat, namun menjadi semakin ringan dari hari ke hari. Amin. Tuhan memberkati kita melewati sabda ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk
aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapak Ibu Saudara, mari kita panjatkan doa syukur kita atas firman Tuhan. Seraya bersama menaikkan doa syafaat kita, mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah menyapa kami dengan luar biasa. Kami percaya ini akan semakin meneguhkan kami, mengokohkan iman dan pengharapan kami kepada Kristus. Dan biarlah firman ini termeterai dalam kehidupan kami tiap-tiap pribadi. Pada saat ini Bapa dalam sorga, dengan segenap hati dan kerendahan hati kami datang ke hadapan tata Tuhan yang kudus. Kami berdoa dan menyampaikan permohonan kami. Bangsa dan negara kami saat ini berjibaku dalam penanganan virus corona yang melanda dunia. Ada banyak tempat yang berzona merah, tanpa terkecuali Kalimantan Tengah. Jika kami mengandalkan kekuatan kami, apalah daya kami menghadapi situasi ini. Sebab terkadang kami merasa lelah, jenuh. Bahkan juga bisa kami merasa marah. Karena situasi ini tidak bisa membawa kami hidup seperti dulu lagi. Namun kami bersyukur punya Allah yang baik, yang mampu memahami setiap keadaan kami. Terlebih menolong pemerintah kami untuk mampu menangani dalam setiap kebijakan yang diambil, yang diputuskan, agar bangsa ini tetap berdiri kokoh dan tidak terpuruk, agar masyarakat tetap hidup dan menjalani segala aktivitasnya dengan sebaik-baiknya. Bapa dalam sorga, ampunilah dosa kami. Ketika terkadang kami marah dengan situasi ini dan tidak bisa menerima. Namun di sisi lain hati kami tetap belajar untuk bisa menerima semua kenyataan yang harus kami hadapi. Kami juga menyerahkan para hamba-hamba-Mu Bapa, yang dengan segala kerendahan hati tetap melayani dan memberitakan firman Tuhan dengan cara apapun. Agar setiap umat ketika berhadapan dengan situasi dalam pencobaan seperti ini, iman kami bersama tetap teguh, harapan kami tetap teguh, dan terlebih percaya kami kepada Kristus semakin penuh. Sehingga kami tidak goyah, bahkan terlebih tidak berputus asa. Oleh karena itu Bapa dalam sorga, kami mohon, biarlah segenap daya dan upaya untuk pemberitaan firman Tuhan oleh hamba-hamba-Mu, untuk semakin meneguhkan pengharapan setiap umat Tuhan. Tuhan pakai dan Tuhan berkenan memberkati. Sehingga suara-suara hamba-hamba Tuhan sungguh menjadi suara yang membawa kesejukan dan ketenangan dalam jiwa raga. Bapa dalam sorga, kami juga berserah kepada-Mu dalam setiap rancangan hidup yang mau kami lakukan. Terlebih dalam rancangan-rancangan pelayanan di tengah-tengah jemaat, terkhususnya di wilayah Resort Palangkaraya Hulu ini. Kami percaya Tuhan, bahwa semua yang mau kami rancangkan, Tuhan berkenan untuk memberkati. Sebab keinginan dan harapan kami adalah untuk hal yang baik dan berkenan bagi Bapa. Berkati Ketua Resort dan seluruh ketua-ketua jemaat beserta badan pekerja hariannya, agar tetap bersatu hati dan juga tetap bersemangat
untuk menjalani pelayanan apapun keadaan dan situasinya. Sebab kami tidak menggantungkan harapan kami pada sesuatu yang semu, melainkan kami menggantungkan harapan kami pada Allah yang hidup, yang akan terus melihat keberadaan kami, menopang kami, sehingga situasi seperti apapun tidak akan melemahkan kami, namun semakin menguatkan kami untuk bersatu hati dengan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Apa yang telah diprogramkan dari Majelis Result untuk membuat jadwal live streaming dalam 1 minggu 1 jemaat adalah sebuah program yang baik, dan kami percaya ini menjadi Allah Tuhan agar semuanya boleh terlayani dengan sukacita sekalipun melewati live streaming ini. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa dan memanjatkan syukur kami buat anak-anak, teman, sahabat, dan saudara-saudara kami, bahkan orang tua kami. Apapun situasi kondisi mereka saat ini Tuhan, biarlah kehidupan mereka adalah kehidupan yang diberkati, penuh sukacita, dan merasakan damai sejahtera Allah. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, bahkan dalam ulang tahun pernikahan mereka, semua bersukacita karenanya. Untuk itu Bapa dalam sorga, kami panjatkan berkat-Mu turun atas mereka, baik kesehatan dan kekuatan, berkat yang berkelimpahan umur panjang, sukacita dalam keluarga, yang selalu hidup damai sejahtera dalam kebersamaan yang indah. Bagi yang sakit, ulurkan tangan-Mu untuk memberikan kesembuhan, dan biarlah mereka boleh menikmati kesehatan dalam tubuh, dalam upaya-upaya pengobatan dan perawatan dilakukan oleh para medis, pun oleh sanak saudara mereka yang ada di sekitar mereka. Engkau cukupkan setiap kebutuhan yang diperlukan melalui berkat-berkat-Mu yang terus tercurah dan memberkati usaha dan pekerjaan setiap kami umat Tuhan. Begitupun rancangan masa depan yang kami rancangkan, namun Tuhan yang mewujudkannya. Bersama dengan Tuhan, semuanya akan mampu terwujud sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Demikian juga Bapa dalam sorga, kami berdoa buat keberadaan kami yang terus bergumul dengan situasi zaman sekarang, pandemi COVID-19 yang terus terjadi di mana-mana tempat. Sungguh ini menjadi satu keadaan di mana kami sungguh-sungguh harus bersandar hanya kepada Tuhan. Sebab seantero kehidupan kami menjadi tempat pengujian, sejauh mana kami akan tetap teguh dalam iman dan pengharapan kami kepada Kristus. Allah Bapa di sorga, Tuhan kami meletakkan setiap pengharapan kami di dalam tangan-Mu. Baik mereka yang selalu berkeinginan untuk berbuat baik dan menyalurkan bantuan dengan ketulusan hati, baik pribadi ataupun kelompok, pun juga dari kelompok persekutuan gereja. Semuanya itu boleh bermanfaat dan diberkati, dan kehidupan sungguh-sungguh menjadi indah. Di tengah-tengah kehidupan yang sulit seperti ini, ada banyak orang yang memiliki ketulusan hati untuk berbagi, sehingga kami boleh hidup untuk saling melengkapi. Terima kasih untuk layanan-layanan berikutnya di tengah-tengah jemaat di Resort Palangkaraya Hulu ini. Biarlah semuanya kami lakukan dan boleh berjalan dengan baik, bersama-sama dengan Tuhan yang terus menolong dan menopang kami. Terima kasih untuk kebersamaan pelayanan kami pada hari ini. Biar ini menjadi sukacita dan berkat bagi semua orang. Begitupun di hari-hari berikutnya dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat. Kami percaya Tuhan menolong kami. Inilah doa dan harapan yang kami panjatkan Bapa. Doa ini jauh dari kesempurnaan,
Namun doa yang telah Tuhan ajarkan yang sempurna akan kami ucapkan bersama untuk akhiri syafaat kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan, dan dengarkanlah firman-Nya tentang persembahan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur 54 ayat 8, 1 Tawarik 29 ayat 17a. Sebelum menyerahkan semua persembahan, marilah kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan melalui amplop yang telah dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian dan dikumpulkan secara mandiri kepada majelis jemaat dan pengurus lingkungan masing-masing, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 286 bait 1 sampai 2. Bumi dan langit pujilah. Bumi dan langit pujilah yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia dan jalannya tentu. Betapa kasih hikmatnya kendati kitaan Sang Adam baru menjelma, penolong yang ajaib. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita, dengan diakhiri dengan menyanyi haleluya, haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Untuk itu arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari.